Halo guys, kembali lagi di channelku. Di video kali ini aku mau membahas mengenai 3 modifikasi yang wajib dilakukan pada saat kalian membeli Vario 160, baik yang tipe ABS maupun CBS. Ini hari ini anak ya, terang, motor terhighlight secara bagus hari ini, walaupun agak panas sih. Oke, langsung aja kita mulai dari modifikasi wajib yang pertama. Ini mungkin sudah rahasia umum, yaitu mengganti shock breaker belakangnya. Kalau depannya sih masih oke-oke aja ya menurutku, tapi yang belakang ini kerasnya luar biasa seperti batu guys. Ini kebetulan walaupun kalian mungkin sudah kelihatan aku banyak melakukan modifikasi di motorku ini, tapi shock breakernya masih belum aku ganti. Nanti rencananya aku mau ganti juga sih. Jadi karena ini shock breakernya sangat keras ya, dan tidak bisa di adjust setauku, atau bisa atau enggak ya, kayaknya nggak bisa sih. Jadi wajib kalian ganti agar lebih aman motor kalian. Ada yang bilang karena Vario 160 ini kenceng jadi wajib dipakein shock breaker keras. Menurutku itu tidak benar ya. Anggap aja kayak gini sih. Misalnya yang paling bawah ini adalah sangat empuk, yang paling atas ini adalah sangat keras. Vario ini letaknya ada di atas, dia sangat keras shock breakernya. Menurutku walaupun dia mesinnya kenceng, kalau kita turunin aja setengah gini ke 50%, jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut gitu ya, itu masih akan tetap oke-oke aja, dan itu akan lebih menguntungkan pada saat motor ini dipakai sehari-hari. Toh walaupun motor ini kenceng, emang kita mau pakai balapan setiap hari kan nggak juga, kita lebih banyak pakai sehari-hari motor ini. Mungkin kita mau kenceng-kencengan cuma awal-awal doang gara-gara kaget sama tenaganya ya, tapi setelah beberapa minggu gitu kita udah terbiasa sama tenaganya ya, kita akan lebih normal pakai motor ini. Dan kalau pada saat pakai normal ya, shock breaker yang nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, itu akan lebih menguntungkan di motor ini. Jadi saranku diganti shock breakernya yang belakang ini ya. Kalau yang depan masih oke. Sekarang udah banyak yang jual shock breaker belakang aftermarket untuk Vario 160. Ada YSS G series, ada YSS G Sport, ada apa sih itu kayak KTC Extreme, KTC Evo, itu adjustable semuanya ya, kecuali kalau G series itu nggak tahu, kayaknya nggak adjustable, tapi harganya kisaran 1 jutaan, jadi nggak terlalu mahal shock breaker itu. Bahkan KTC Extreme itu setauku nggak sampai 1 juta guys, jadi 800 sampai 900 ribuan aja setauku ya, dan semuanya PNP. Ada yang mungkin cok body sedikit, tapi sekarang banyak yang lebih PNP. Kayak KTC Evo itu PNP, dia nggak perlu ngapa-ngapain lagi karena dia tangkainya yang di sini tuh panjang. Kalau yang ekstrim kayaknya nggak terlalu panjang, jadi mungkin sedikit dicowok di sini ya, tapi nggak kelihatan juga sih walaupun dicowok itu. Ya itu tolong dikoreksi kalau misalnya salah ya. Itulah modifikasi yang pertama, shock breaker belakang. Modifikasi yang kedua adalah joknya sendiri. Nah, selain shock breaker belakangnya keras, dia joknya ini juga sangat keras guys. Atau kelihatan atau enggak ini ya, tapi kalau kita tekan-tekan nih, dia itu sangat padat ya, busa yang di dalamnya. Dan ini kalau jangka pendek sih masih aman, tapi kalau agak jauh, misalnya kalian yang setiap hari mungkin ke tempat kerja 20 km gitu, terasa ini joknya. Apalagi kalau 30-40 km terasa joknya ini. Jadi saranku kalian bisa pakai seat cover yang dulu aku pernah pakai ya, yang seperti ini modelnya. Cuma sekarang aku lepas karena ternyata seat cover ini bisa menyebabkan jamur. Nah kayak ini ya, nggak tahu kelihatan nggak tuh, nah, coklat-coklat gitu. Tapi jangan khawatir, ini gara-gara ini aku baru tahu sekarang ya. Kalau misalnya kalian cuci motor atau hujan gitu ya, kalian pakai seat covernya itu dilepas dulu. Misalnya kalau setelah hujan gitu ya, nah itu dilepas dulu, dikeringin dulu, ini juga dibersihin dulu joknya sambil dikeringin, seat covernya juga, terus dipasang lagi itu udah nggak apa-apa. Dan juga sama kalau cuci motor, pas cuci motor itu seat covernya dilepas, jangan dipasang. Karena selama ini aku cuci motor dan kena hujan, semuanya itu tak biarin terpasang seat covernya, dan ternyata air-air yang di daerah sini itu tidak bisa kering secara maksimal karena mungkin terlalu kedap kali ya seat covernya. Tapi ada lubang-lubangnya juga, jadi ngerembes dia ke dalam, tapi susah untuk keringnya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau pakai seat cover yang kayak punyaku itu original AHM ya, ngomong-ngomong, itu cuma sarung gitu doang. Itu recommended karena dia menambah empuk, masangnya juga cukup gampang. Cuma ya itu kalian harus ingat aja, kalau kalian lagi cuci motor itu dilepas dulu, dan kalau setelah hujan langsung dilepas, dikeringin, jangan dibiarin terpasang terus karena itu akan menyebabkan jamur yang seperti ini. Walaupun nggak terlalu kelihatan juga sih ya, tapi ya adalah kayak bintik-bintik coklat putih gitu ya. Atau kalau kalian mau
bener-bener amannya lagi, ya kalian gini aja, joknya kalian ganti busanya. Jadi ini dibuka dulu ke tukang jok ya, kalian tambahin busa latex, itu akan lebih empuk joknya. Terus mungkin sekalian ganti kulitnya juga kali ya, yang model kayak MBTech itu biar lebih oke aja penampilannya. Jadi kalian antara bisa pakai seat cover atau langsung sekalian ganti joknya semua, ganti kulitnya sekaligus ganti busa latex di dalamnya, tambahin busa latex, itu akan membuat joknya jauh lebih nyaman daripada sekarang ini. Kalau sekarang ini udah kombinasi jok keras, jok breaker keras, itu bener-bener bikin pantat panas ya. Itu adalah modifikasi yang kedua, yaitu joknya. Bikinlah tambah empuk bagaimanapun caranya. Modifikasi yang ketiga, nah yang ketiga ini kita balik dulu ya motornya. 1 minute 37 seconds later. Nah sekarang motornya sudah dibalik. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa motornya dibalik, karena kita akan membahas modifikasi yang ketiga, yaitu penerangan, atau mungkin lebih spesifiknya penerangan lampu depan. Nah kenapa aku bilang penerangan lampu depan, karena jujur aja dia ini lampu standarnya Vario 160 itu sangat gelap guys. Baik lampu utama maupun lampu jauhnya, dua-duanya itu sangat gelap. Aku bahkan sudah pernah membuatkan video pengetesan lampunya di malam hari itu, yaitu yang ini ya. Nanti link videonya akan aku taruh di deskripsi juga. Itu terlihat di malam hari pun lampunya itu masih terasa gelap. Bayangin itu, masih kalah sama lampu-lampu jalanan terangnya ya. Ini lampu mungkin bisa terasa terang kalau misalnya kita bener-bener ada di tempat yang gelap gulita, tidak ada lampu sama sekali, baru lampu ini bisa membantu. Tapi umumnya kalau ada lampu jalanan, ini lampunya pun sama lampu jalanan masih kalah terang guys. Ini kita lihat ya, walaupun ini sekarang lagi sore-sore dan terang juga, tapi kita lihat aja ya. Ini lampu utamanya, nah seperti itu. Ini lampu jauhnya, tuh kayak itu, nggak beda jauh ya. Ya kalian harus lihat video yang itu sih, yang pengetesan malam hari, untuk bisa benar-benar melihat ini lampunya seberapa sih. Dan juga aku sebenarnya sudah membuatkan satu video lagi pengetesan perbandingan sih sebenarnya ya. Mungkin bukan perbandingan, tapi sebenarnya video pengetesan lampu tambahan ini yang udah aku pasang, dan juga sekaligus perbandingan dengan lampu utamanya. Itu videonya yang ini, link videonya nanti aku taruh di deskripsi juga. Itu sama pengetesannya juga di malam hari, biar kalian bisa tahu ini seberapa gelapnya sih lampu utamanya gitu guys. Jadi modifikasi yang ketiga adalah penerangan untuk lampu utamanya. Kalian bisa antara melakukan dua. Yang pertama mengganti lampunya dengan yang lebih terang, nggak tahu itu ganti LED-nya yang di dalamnya, atau kalian menambah kayak proyektor ya di dalamnya yang wattnya lebih gede, kayak 30 atau 40 watt gitu, 2 biji. Nah itu bakalan terang banget. Atau kalian bisa melakukan seperti aku, nah memasang lampu tambahan di sampingnya ini. Ini adalah lampu HJG ya, yang kotak besarnya ada kuning sama putih, Ini 60 watt, ini 60 watt yang gede-gede itu. Harganya 200.000 jadi 2 sekitar 400.000, belinya bijian. Dan kuning ini adalah cuma filter ya, jadi bisa dilepas pasang. Nah juga aku memasang lampu yang kecil ini. Ini adalah 9 Luminos Q2. Dia juga 2 biji. Kiri dan kanan dia bisa 2 mode, kuning dan putih. 15 watt totalnya 30 watt 2 biji ya. Jadi kalau semua lampu tambahannya dinyalakan itu menjadi 150 watt totalnya. Coba kita bandingkan sebentar ya, tapi sebentar aja, kalau kelamaan nanti tekor akhirnya. Sekali lagi, ini lampu utama ya nyala. Ini lampu jauh, mungkin nggak kelihatan sih siang-siang ya. Ini lampu luminosnya, ini lampu kuningnya, ini luminos putih, ini luminos kuning. Kita coba nyalain putihnya kayak gitu. Nah ini adalah lampu HJG yang gedenya tadi ya. Nah kayak gitu, kuning dan putih. Ini akan jauh lebih kelihatan di malam hari ya. Jadi aku saranin kalian lihat videoku yang pengetesan malam hari, itu akan kelihatan powernya seberapa lampu tambahan ini. Tapi itu sangat-sangat membantu sih. Kalau yang HJG ini aku pasang untuk ya, kayak penerangan yang lampu ngedim gitu, lampu jauh. Jadi nggak bisa dipakai di jalanan umum. Ini kalau misalnya di perumahan terlalu gelap, di hutan-hutan gitu, bisa dinyalain yang HJG ini. Tapi kalau yang untuk penerangan tambahan sehari-hari di malam hari, aku pakai yang luminos ini. Dia lampu putihnya udah aku setarain sama lampu utamanya ini, jadi biar tidak menyilaukan mata orang. Jadi dia posisinya ini ya, posisi lampunya masih lebih rendah daripada lampu jauhnya Vario 160 ini. Jadi ini aku gunakan untuk membantu peneranganku di malam hari. Kalau yang luminos ini dia harganya sekitar 180.000 sampai 200.000-an, udah 2 biji. Kalau yang HJG 1 biji 200.000-an. Tapi kalian nggak harus pakai yang kayak punya aku ini, terserah kalian mau gimana. Kalian mau lampu merek apapun terserah, pokoknya yang wattnya lumayan gede aja biar penerangannya maksimal.
atau kalian bisa pasang proyektor di sini kayak aku bilang tadi ya. Kalau proyektor ini biasanya di tempat-tempat lampu kayak yong motor gitu bisa sih biasanya ya. Biasanya walaupun mereka nerima mobil-mobil, motor pun biasanya nerima. Aku pernah ke yong motor gitu, aku tanya bisa pasang motor walaupun tempatnya biasanya masang mobil. Tapi agak lumayan sih kalau pasang proyektor di dalam sini ya, karena kan dia lebih rumit masangnya. Itu aku pernah tanya harganya kalau nggak salah sekitar 1,5 sampai 2 jutaan untuk 2 proyektor yang aku lupa berapa, mungkin 30 sampai 40 watt itu ya berbijinya. Agak mahal. Kalau yang ini ya lebih murah kalau lampu tambahan. Cuma lebih manis aja sih kalau proyektor ya. Khususnya untuk yang nggak mau menambah dimensi semakin lebar kayak gini. Anjir. Nah ini kebetulan aku pasangnya di crossbar juga lampunya. Kalian nggak harus pasang di sini sih. Banyak orang itu yang masangnya di dalam-dalam sini. Nggak tahu di bagian mana ya, tapi di kolong-kolong sini bisa juga dipasangin lampunya. Jadi terserah di mana. Mau pasang di spion sini juga bisa. Cuma aku menurutku agak terlalu tinggi ya kalau di sini. Cocoknya sih agak ke bawah biar nggak terlalu menyilaukan orang gitu. Jadi itu adalah modifikasi yang ketiga ya, yaitu penerangannya. Karena kurang banget penerangan Vario 160 ini, jujur aja dia kayak nggak fungsi di malam hari pun nggak terasa lampunya itu. Bahkan mobil-mobil yang lampunya masih halogen pun itu lebih terang ya daripada lampu LED-nya Vario 160 ini. Jadi ya itu wajib sih modifikasi itu biar lebih aman aja di jalan gitu guys. Oke, sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.